今日斩你，乃是洗刷最血冤屈之时。 Halo guys, selamat datang di channel Kang Hua Anime. Dan apa kabar para pecinta Donghua? Semoga baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan bahas cerita alam tertinggi dari novel Perfect World. Tanpa banyak cincong, kita lanjutkan. Kuy. Tubuh Si Hao lelah. Dia mencoba menahan bencananya sendiri, menyerang alam Raja Abadi. Kemungkinan dia bisa mati kapan saja. Namun yang di sisi lain adalah Raja Abadi Ao Cheng. Menatapnya ingin mengakhiri hidupnya. Bagaimana dia harus menghadapi hal ini? Itu terlalu sulit. Dalam kehidupan ini, meskipun dia menghormati guru, meskipun dia memiliki teman yang kuat, dibandingkan dengan raja yang tidak pernah mati, itu tidaklah cukup. Bahkan jika dia memiliki metode yang sangat mengejutkan, masih tidak ada cara untuk keluar dari situasi ini. Saat ini, segalanya tidak ada gunanya di hadapan raja yang abadi. Rencana apa? Metode apa? Semua itu tidak cukup. Satu telapak tangan bisa menghancurkan semuanya, mengakhiri seluruh hidup mereka. Perbedaannya terlalu besar. Pada level itu, tidak peduli berapa banyak trik yang dimiliki, berapa banyak metode, tinju dapat menghancurkan segalanya. Tidak ada pengaturan yang dapat melakukan apapun. Senior, kalian semua sebaiknya mundur, kata Xiao. Dia tahu bahwa penguasa wilayah terlarang akan berusaha sekuat tenaga demi membantunya, ingin memberinya waktu, namun itu bahkan tidak cukup. Dia baru saja mulai menghadapi bencana besar ini. Bagaimana persidangan Raja Abadi ini bisa diselesaikan dengan mudah? Bahkan jika tidak ada yang ikut campur, jika dia beri banyak waktu, dia belum tentu berhasil. Si Hao memikirkan banyak hal. Dalam kehidupan ini, di dunia ini, dia selalu berjuang. Sungguh sangat sulit. Orang lain tidak bisa banyak membantunya. Dia harus menghadapi semuanya sendirian. Si Hao meraung. Dia benar-benar tidak mau, sangat marah. Dia sebelumnya sangat percaya diri, merasa bahwa jika dia diberi dunia yang damai, kemungkinan dia untuk tumbuh, dia akan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Pada saat itu, dia akan menguasai segalanya, membunuh sampai tidak ada yang berani mengklaim sebagai yang paling kuat. Namun pada akhirnya lingkungan seperti ini tetap tidak ada. Penguasa wilayah terlarang tidak mundur, malah menjadi pria berpakaian putih. Dia berdiri di sana di depan tangan besar berwarna kuning. Di saat yang sama, tulang lengan emas menjadi lebih besar, juga datang ke sini, melepaskan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Auranya menakutkan, memotong jalan di depan. Adapun tengkorak kristal dan bola mata yang berdarah, mereka juga naik ke langit, bersiap untuk bertempur. Itu kalian semua. Aku tidak melihatmu saat itu. Jika tubuh kalian masih lengkap, menghentikanku di sini tidak akan terlalu mengejutkan. Tapi sekarang, apakah ada artinya? Kata Raja Ao Cheng. Suara itu dingin, kejam dan kejam. Tidak memiliki sedikit pun kehangatan, seolah membekukan seluruh kosmos. Karena tidak ada pilihan, maka kami akan melepaskan sedikit kecemerlangan terakhir. Meskipun penguasa wilayah terlarang terlihat sangat halus dan sifatnya tidak pantang menyerah, meski tahu bahwa tidak akan ada kesimpulan yang bagus, dia tetap ingin bertarung. Dia sendiri sudah mati. Sekarang tidak lebih dari setengah tengkorak ditambah sisa wasiat. Lalu bagaimana jika itu benar-benar hilang? Dia tidak merasakan sedikit pun keengganan. Ketika murid terakhir yang dia asuh diserang, bagaimana dia bisa rela menyaksikan hal itu terjadi? Ao Cheng tertawa.
seluruh dunia ini bergetar dan runtuh kapan saja. Pada akhirnya tawanya berubah menjadi niat membunuh yang tak tertandingi, hendak mengambil tindakan. Dao sobat, kenapa harus bersikap begitu dingin? Niat membunuhmu terlalu kuat. Tiba-tiba sebuah gerbang abadi terbuka. Suara Raja Pan terdengar. Meskipun bantuan masa lalu telah dibalas, ketika dia melihat bahwa penguasa wilayah terlarang akan menghilang sepenuhnya, dia masih menghela napas, tidak mampu menahan diri untuk mengambil tindakan. Raja Pan, tolong lihat saja dari samping, kata Raja Ao Cheng. Bagaimana jika aku menolong? Pan Raja bertanya. Dao sobat, aku harus memintamu untuk melawanku, seorang berkata. Raja abadi Yuanzhu muncul, membawa papan catur, tiba di istana Pan King, dan berhenti di sana. Dia duduk dan tidak membiarkan Pan King mengambil tindakan. Bagus. Suara dingin Pan King terdengar. Dia ingin mengambil tindakan, namun pada akhirnya Raja Abadi Taixi juga datang. Muncul berdiri di depan istananya. Kemudian sebuah tangan merah ke arah gerbang abadi. Teman-teman Dao, karena kamu kenal Pan King, lalu bagaimana kalau kamu datang ke sini untuk mengobrol? Raja Abadi Taixi juga mengambil tindakan, mengirimkan suara ke penguasa wilayah terlarang. Sebuah tangan besar yang diselimuti energi kacau muncul di 9 surga 10 bumi, memasuki kosmos, menghentikan penguasa wilayah terlarang, tengkorak kristal, dan tulang lengan emas, dan bola mata berdarah. Semua orang tua aneh merasa tidak berdaya. Walaupun mereka ingin berusaha sekuat tenaga, mereka tidak bisa banyak berubah. Saat ini bukan hanya satu Raja Abadi yang ingin mengambil tindakan. Sekarang ini saatnya untuk membunuhmu. Raja Abadi Ao Cheng berbicara. Ao Cheng, kamu orang tua, datang saja. Hari ini aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Si Hao berteriak, membawa amarah yang tak ada habisnya, serta semua juang yang pantang menyerah. Karena dia sudah merasakan bahwa dia mungkin mati, maka dia akan bangkrut sepenuhnya. Saat ini situasi Si Hao sangat sulit. Dia menghadapi dao besar tak berujung yang mengalir saat menghadapi Ao Cheng. Jika aku membiarkanmu melewati ini, bahkan jika kamu tidak menjadi Raja Abadi, melainkan sesuatu yang mirip dengan 10 setan, kamu masih bisa menantangku. Namun saat ini, apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya? Ao Cheng berkata dengan dingin.